Ini juga menarik ya. Tadi juga kita sempat bahas topiknya yang masalah kita sebagai orang tua lebih observe. Terus kayak Bu Mira di sini juga mengerti kondisi anak seperti apa, makanya dia mencurahkan perhatian lebih untuk anaknya yang saat ini. Nah ini untuk tumbuh kembangnya sendiri, apakah hal-hal seperti ini tuh ada kaitannya sama masalah sosialisasi, gagal fokus, atau masalah akademis yang ya susah berkembang gitu, perkembangannya tidak baik gitu. Kalau misalnya dari Koandi sendiri dari sisi psikologi atau mungkin dari Cialin yang sudah menjadi orang tua dengan anak umur yang udah SD ya, pernah ngalamin hal-hal seperti ini gitu. Gimana cara nanganinnya? Kalau sebetulnya gini ya, kalau kita bicara gangguan yang tadi dihadapi ini kalau kita golongkan ini sebagai gangguan sosial nggak bisa, bukan itu ya. Karena ini faktornya lebih ke internal kan sebenarnya gitu, family gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau ini terus menjadikan dia terganggu di fokus atau bisa malah turun ke mungkin prestasinya dia yang jadi nggak optimal, itu memungkinkan di sana, bisa memungkinkan di sana. Itu apakah itu ada? Nah, mungkin coba ke bawah lagi page berikutnya. Sebetulnya nggak ada, ya. Maksudnya nggak terlalu kelihatan ya. Karena harusnya dia sisi harus sampai kuning merah kan ibaratnya baru kita ngomong gangguannya itu akan lebih obvious gitu, kan lebih potensinya itu akan lebih gede gitu kan. Ini kan masih di hijau, artinya sebetulnya secara fokus dia nggak terganggu, nggak ada masalah dengan itu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dengan gangguan analisa dan persepsi ini, mana yang lebih tinggi? Persepsi. Artinya kalau itu yang lebih tinggi ya, yang dialami dia adalah mungkin dia sering melamun gitu. Mengingat-ingat itu dia merefleksi sendiri gitu loh maksudnya. Bukan ditunjukkan dalam bentuk, kalau yang analisa itu kan dia gerak. Mungkin dia akan tunjukkan dalam bentuk perilaku gitu, aktif gitu. Nah, kalau ini rasanya kalau misalkan itu sampai ada gangguannya dia itu pasti bentuknya dia akan simpan dalam hati. Dia nggak mau ngomong gitu, nggak mau terbuka gitu, bentuknya. Akan bentuknya seperti itu Bu Mira. Jadi ya banyak diajak ngomong lah, maksudnya banyak diajak diskusi gitu ibaratnya. Karena kalau tanpa kita tanya mungkin dia nggak akan terbuka ke kita. Objektif, anaknya objektif sekali kalau kita lihat dari ini. Kan anaknya kan objektifnya tinggi sekali tuh. Artinya kan dia belajar dari pengalamannya dia. Pantas apa yang ada di dia itu yang membekas dari pengalamannya dia itu akan susah dilupakan. Karena anak objektif itu seperti itu bentuknya. Apalagi dia sudah ngalamin sendiri. Itu pasti itu pelajaran yang paling berharga lah ibaratnya buat dia gitu. Ya kalau kita lihat ini ya, anak ini tuh ada, kita bilang ada kayak orang up-nya gitu. Kalau udah muncul orang up itu kan kadang-kadang bisa terjadi agak mudi-mudi gitu kan, maksudnya kan. Itu bisa terjadi gitu. Apalagi kalau objektifnya dia itu mengatakan bahwa ini aku ngalamin gini, gara-garanya begini lah. Itu bisa dikembangkan sama dia. Nah, kayak gitu. Di sini ternyata bukan pengakuan, tapi dia munculnya kan kepuasan diri. Itu. Dia kepengen dia itu bisa dianggap bukan bisa dianggap ya, bukan dia yang, tapi kalau saya bisa melakukan itu saya akan puas. Gitu. Saya akan puas kalau gereja yuk ke tempatku, orangnya aku bisa ajak dia ke gerejaku tuh aku puas gitu. Muncul kayak gitu. Dia ada motivasi ke sana gitu. Tapi in prinsip sebetulnya coba Bu Mira pikirkan, pernah nggak dia ketemu orang nggak kenal sama sekali langsung bisa deket gitu. Biasanya dia bukan tipe itu. Dia biasanya adalah tipe orang yang kalau nggak diajak ngomong duluan, dia nggak akan datengin dulu gitu. Dia akan menunggu gitu. Itu. Ketika orang itu masuk duluan, dia akan welcome, nggak apa-apa. Gitu. Tapi sambil menilai, karena eksklusif kan orangnya, dia sambil menilai kira-kira orang ini satu frekuensi nggak sama saya. Kalau satu frekuensi, katakan
sama-sama suka pergi ke gereja. Nah, ada sesuatu hal yang bisa dikaitkan sama dia. Nah, itu menjadi hal yang bisa membuat itu satu frekuensi gitu. Tapi begitu topik yang dia dapat itu tidak menarik, mungkin ya sekedar say hi gitu ibaratnya. Gitu. Karena in prinsip kalau kita lihat dia bukan tipe sosial, misal nih Bu, tadi dia ngajak temen ya, terus habis gitu mulai minggu depan temennya udah nggak mau datang lagi, ya sudah saya cari yang lain gitu. Itu yang akan terjadi ke dia gitu loh. Dia nggak akan mati-matian hanya perjuangkan satu orang gitu. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi. Kita coba ke case yang satu lagi ya. Bu Mira tadi semoga tadi waktu bahas hasilnya Jonathan, ya ini semoga dapat insight ya Bu Mira ya. Jadi sebenarnya report yang lengkap ini nanti bisa modelnya bisa di-upgrade Bu Mira. Jadi bisa pesen ke tim kita, dan itu juga report ini ada termasuk sesi konseling 60 menit Bu Mira ya. Nanti bisa sambil ditanyakan ke tim kami saat besok Bu Mira dapat report overview-nya. Oke, habis ini saya akan buka reportnya putrinya Bu Jen ya. Dan ini kebetulan dari Bu Jen ada pertanyaan di chat tentang task event dan expired date. Putra, sorry. Sebentar, saya sambil buka dulu reportnya. Kalau saya nih, kalau saya ngulang tes itu bukan cuma buat anak ya, dan buat sendiri juga. Satu, kalau udah lewat 2 tahun, karena biasanya ya 1-2 tahun gitu itu cukup stabil. Atau kalau tiba-tiba ada perubahan besar. Misalkan nih, kemarin anak yang gede masuk SMP, level ini baru, sekolah baru gitu ya, lingkungan baru. Nah, itu aku pengen tesin lagi sebetulnya. Karena perubahan hidup, perubahan lingkungan itu bisa mengubah juga behavior. Kok Andi mungkin mau nambahin? Ya, kalau sebetulnya secara pakemnya kan tes psikologi itu hanya valid 6 bulan atau kita bilang maksimal setahun. Cuma memang apakah kita berarti perlu periodik ke tes anak terus sih? Kalau saya bilang, pertama, ketika kita tidak mengalami suatu problem tertentu, sebetulnya nggak terlalu perlu juga sih, gitu. Tapi ada beberapa tahapan yang mungkin kita perlu pikirkan untuk melakukan assessment. Contoh misalkan, kayak anak yang ada di usia kecil ya, SD gitu misalkan ya. Itu biasanya ketika umur 8 tahun itu mulai masuk ke pelajaran yang lebih kompleks. Nah, di situ banyak anak-anak itu tiba-tiba yang tadinya kita bilang tadinya kok nggak apa-apa ya, nilainya bagus ya, tiba-tiba ngedrop gitu. Nah, itu kan berarti ada suatu yang tadi Anin bicara, ada perubahan drastis gitu. Nah, ketika itu terjadi, itu baiknya ada tes di sana. Gitu. Terus kita udah tahu nih problemnya ini, kita atasin, kita bantu stimulus dan sebagainya. Udah, apakah perlu kelas 5 kita tes lagi? Itu kan misalkan kelas 4 gitu ya. Apakah kelas 5 perlu kita tes lagi? Enggak. Kelas 6 enggak juga. SMA 1, SMP 1. Ya, kalau yang dialami Alin mungkin bukan di kelas 1 kan, Lin. Mungkin itu kelas 2 gitu kan. Setelah dia mengalami apakah ada perubahan gitu kan. Kebetulan ini perubahan perilakunya agak drastis. Nah, jadi aku mau tesin nih. Nah, kalau memang ada perubahan yang drastis kan memang kita tadi kan sudah diomongkan kalau ada perubahan drastis mungkin kita perlu recheck gitu kan. Tapi ketika itu nggak ada perubahan drastis, kelas 1, kelas 2 sudah nggak terlalu perlu sih sebetulnya. Kelas 3 ya bisa dites untuk persiapan. Apakah dia nanti penjurusannya mau ke IPA atau mau ke IPS atau mau ke bahasa atau bahkan tidak mau ke SMA tapi mau ke SMK misalkan gitu. Nah, itu juga bisa poinnya di sana. Atau satu kali lagi nanti mungkin ketika anak itu mungkin mau kuliah misalkan. Ya, itu kan tahapan yang mungkin diperlukan data terakhir
untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan penting gitu maksudnya. Gitu. Tapi kalau tiap kali sih enggak juga Nggak ya. perlu ya. Ya, Oke. enggak. Sebelum kita masuk ke pembahasan reportnya Bu Jen, nanti Bu Jen bisa tolong sambil cerita juga ya. Nah, kalau di anak saya si Regi ini mostly karena dia anak pandemi yang banyakan di rumah. Jadi dia itu ya anaknya lumayan kinestetik tapi fokusnya itu yang kurang. Fokusnya kurang tuh kayak misalkan saya minta sama dia, Dedek tolong ambilin pena dong di luar gitu. Dia keluar. Nanti gak lama dia balik lagi. Loh, penanya mana? Oh iya ya, tadi mama suruh ambil pena. Balik lagi ke depan. Nanti dia balik lagi. Tadi mama suruh Dedek ngambil apa? Gitu. Nanti dia keluar lagi. Balik lagi baru dibawa pena gitu. Jadi tipe yang benar-benar fokusnya ya menurut saya di sana fokusnya kurang. Tapi ya saya nggak tahu kalau misalkan secara tes itu tuh benar apa enggak gitu loh judgement-nya saya gitu. Jadi lebih ke kayak masalah fokus ya berarti ya Bu Jen ya. Lah, Mandi. Ya mostly dia tuh kayak apa ya? Kayak everywhere gitu loh. Easily distract gitu ya Bu. Kalau saya tanya sama guru sekolah, kalau di sekolah dia emang fokusnya kurang. Tapi kalau misalkan diberikan instruksi, dia mengerjakan sesuai instruksi gitu. Cuman emang harus dipanggil beberapa kali, Regi, ayo fokus gitu. Oh ya dia balik lagi gitu. Nanti main-main, ngobrol-ngobrol, balik lagi kalau diingatkan gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari hasil asesmennya dia itu sebenarnya anak ini tuh detailnya kan cukup tinggi. Artinya kalau pelupa sebetulnya agak enggak ya harusnya ya Bu ya. Harusnya tuh dia bukan tipe anak yang dengan mudah melupakan sesuatu gitu. Secara nature-nya harus maksudnya secara pola perilakunya harusnya bukan itu gitu. Nah, tetapi ketika di bawah itu ada terpola dan rutin ya, dan di belakang tadi ada spontan, itu artinya dia ketika kita menyuruh sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak biasanya dia lakukan, mungkin dia nggak pay attention benar-benar, jadi bisa terjadi gangguannya fokus karena gerak, karena kebanyakan gerak itu, karena aktif. Mungkin kita nyuruh dia, oh iya dia langsung lari keluar gitu loh. Tapi sebetulnya ketika sampai di sana, dia apa ya yang disuruh ya? Nggak ini gitu. Karena itu terlalu cepat gitu. Geraknya terlalu cepat saja. Nah, ini mungkin bisa diatasi dengan sebelum ketika disuruh itu, apakah dia sedang melakukan sesuatu biasanya? Iya, biasanya dia kalau lagi baca buku nih, apalagi minum, tapi kadang-kadang juga pas dia lagi santai, lagi duduk-duduk gitu. Terus disuruh gitu kan? Emang benar Pak, dia tuh spontannya cepet gitu loh. Iya. Dedek dia langsung udah siaga gitu. Iya. Tapi dia nggak dengar sampai selesai. Nanti dia balik lagi, Mama bilang apa gitu. Ya itu justru berarti dia itu problemnya adalah dia empatinya kan tinggi. Artinya begitu kita panggil tuh kayaknya dia aku harus bantu apa nih, dia udah langsung gerak seperti itu gitu. Nah, itu karena ininya tinggi juga nggak sih Ko Andi, karena spontanitasnya juga tinggi ya. Iya. Jadi distract dengan waktu lagi jalan keluar, ada yang lain gitu. Ya betul. Jadi dia nggak nangkep ini. Yang jelas dia akan lebih mudah ketika apa yang disuruh, misalkan nih ya, contoh kalau misalkan suruh ke warung gitu beli beberapa barang ya, lebih baik jangan cuman bilang sama dia, kasih dia tulisan, kasih dia list, nih beli ini gitu, itu pasti akan lebih. Jadi kayak ada remindernya gitu ya kok ya? Jadi kayak ada remindernya ya? Ya dia kan detail, dia yang ada di list itu dia nggak akan miss, gitu loh maksudnya. Tapi ketika kita cuma sampaikan, pola belajarnya juga ini ya lebih ke baca bukan auditori kali.
pola belajarnya dia harusnya ada auditorinya. Harusnya sih ada auditorinya mestinya. Coba ke paling belakang. Nah, cara belajar di sini di mana ya? Sebentar. Nah, itu ada bahwa ada learning style kan. Oh, Oh iya. Nah, dia lebih ke audiovisual, videografis, motorik halus. Praktek enggak prakteknya. Oke. Kinestetiknya sih tinggi sih. Cuman sebetulnya kinestetik yang tinggi ini juga bukan berarti dia kuat untuk ketahanan ototnya, juga nggak kuat-kuat sekali loh. Kelenturan, dia lebih kelenturan tangannya yang lebih bagus, keluasan itu loh. Gitu. Jadi Oke. kita bilang ibaratnya gini. Kalau kita bilang menari, dia itu bukan tipe orang yang tari modern yang banyak gerakan bukan kayak K-pop lah. Kalau K-pop itu kan energik gitu kan, modelnya kan. Ya, ini dia lebih kayak yang klasikal gitu loh maksudnya. Lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ini kan dilihat dari motorik kasarnya, apakah berarti motorik kasarnya harus dikembangkan atau gimana? Enggak juga, enggak perlu. Gini, kalau masih di usia itu boleh sih, ada baiknya sih. Kalau kita mau meningkatkan motorik kasarnya dia, boleh juga sebetulnya. Cuma kalau dari saya, problemnya dia adalah di analisa visual tuh. Analisa visualnya dia kan kurang juga. Nah, ini akan jauh lebih banyak mengganggu nantinya. Itu juga nanti perlu dikembangkan juga sih.